Shalom, Pak Pendeta Ardi dan rekan-rekan sekalian. Baik, saya akan mempresentasikan buku yang menjadi bagian saya untuk diringkas yang berjudul Leading Your Church to be on Mission. Jadi yang pertama, esensi dari buku ini, saya melihat buku ini menguraikan prinsip-prinsip utama tentang proses sebuah gereja yang bertumbuh, yaitu gereja Austin Stone Community Church, di mana gereja ini menjadi gereja yang bermisi. Jadi dari gereja yang fokus hanya untuk mengumpulkan jemaat di dalam sebanyak mungkin, begitu, dengan program pelayanan yang mereka rancang, yang mereka miliki, menjadi gereja yang mengutus anggota-anggotanya keluar untuk menjangkau orang-orang bagi Injil. Nah, prinsip-prinsip yang diuraikan di dalam buku ini bersifat universal. Jadi ini dapat diterapkan di dalam setiap gereja yang siap untuk berubah menjadi gereja yang bermisi, yang berdampak untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Gereja yang ingin keluar dari zona nyamannya, yang bukan hanya fokus di dalam, tapi juga ingin menjangkau keluar. Nah, kita akan melihat prinsip-prinsip penting di dalam buku ini yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama itu, pemimpin gereja harus merubah mindset tentang tujuan utama gereja. Dari gereja yang hanya berfokus untuk menarik orang-orang datang untuk beribadah setiap hari Minggu, mendengarkan khotbah, kemudian pulang, menjadi gereja yang mengutus jemaat orang-orang tersebut. Jadi fokusnya bukan hanya menarik orang ke dalam, tapi bagaimana mengutus orang-orang yang sudah hadir ini untuk pergi juga keluar, menjangkau jiwa bagi Kristus, di tempat di mana mereka bekerja, di tempat di mana mereka hidup. Nah, jumlah pemimpin-pemimpin kelompok kecil harus diperbanyak. Ini prinsip yang penting. Pemimpin-pemimpin ini harus dilatih dan diperlengkapi untuk melatih dan memperlengkapi anggota kelompoknya, supaya setiap orang dapat mengeluarkan potensi terbaik mereka, sumber daya karunia terbaik mereka untuk pekerjaan misi Tuhan menjangkau orang lain, menjangkau komunitas mereka. Nah, harus dilakukan pelatihan untuk memperlengkapi dan mengutus orang-orang keluar untuk menjangkau orang bagi Kristus. Ini prinsip penting. Gembala harus menginvestasikan hidupnya untuk melatih, memperlengkapi, dan mengutus orang-orang di dalam gerejanya. Model inilah yang dilakukan Yesus kepada 12 muridnya. Nah, standar keberhasilan di sini bukan sekedar jumlah, tetapi dari kualitas. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Jemaat harus ditantang terus-menerus, dilatih dan diutus untuk memberikan hidup mereka bagi pelayanan, sehingga mereka menjadi gereja yang sesungguhnya. Yang kedua, prinsip yang penting adalah menghindari kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi dalam menjalankan program gereja, sehingga usaha dan uang yang dihabiskan dalam melakukan program justru tidak berdampak sama sekali bagi orang lain. Kesalahan-kesalahan itu diantaranya yang pertama, terlalu fokus mempromosikan pelayanan yang bersifat komunitas, di mana setelah pelayanan selesai, orang-orang yang terlibat akan kembali kepada kehidupan sebelumnya dan kembali normal. Tidak terjadi apa-apa. Kemudian yang kedua, berusaha membuat sesuatu yang baru dalam tanda kutip, dengan motivasi mendapatkan pujian ketika berhasil. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan, kita renungkan bahwa tidak ada sesuatu yang baru sama sekali. Yang ketiga, memandang orang sebagai proyek, dengan melakukan pelayanan transaksional satu arah. Nah, bukan relasional begitu ya. Nah, yang penting itu sebenarnya relasional, hubungan, dua arah. Yang keempat, kesalahan yang harus dihindari adalah selalu berada pada zona nyaman, tidak mau keluar begitu. Yang kelima, mengabaikan pelatihan dan kesempatan berjejaring. Nah, sebaliknya, hal yang harus dilakukan adalah mencari jaringan, berjejaring, dan bekerja sama melakukan pelatihan, menciptakan solusi bagi persoalan kehidupan yang ada, kemudian juga bekerja sama dalam pendanaan untuk pelayanan penjangkauan melalui pengajaran yang berpusat pada anugerah yang alkitabiah. Inilah yang menjadi motivasi dasar melayani dengan cara menciptakan hubungan dua arah
yang berkualitas antara yang melayani dan yang dilayani. Prinsip yang ketiga adalah seorang pemimpin atau gembala harus menggembalakan dengan cara berbagi hidup dengan orang-orang yang digembalakannya dalam segala hal. Ada impartasi hidup dalam tawa dan kesulitan hidup. Dua hal utama yang ada dalam diri seorang pemimpin atau gembala yang memberi pengaruh kepada orang lain adalah pertama, mengasihi Yesus. Kedua, memiliki hati Bapa. Dengan demikian akan mendapat menjadi gembala yang dibutuhkan jemaat, yaitu gembala yang setia, penuh pengabdian, dan gembala yang memimpin dalam kebenaran. Seorang pemimpin harus mengembangkan hubungan yang sehat dan intim dengan jemaat yang digembalakannya. Melayani bukan dilayani. Keempat, pelayanan kaum muda harus menjadi pelayanan yang diperhatikan karena ini penting. Orang muda akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin gereja harus memperhatikan aspek pelayanan ini dengan serius karena orang-orang muda sekarang menghadapi banyak tantangan di dalam hubungan dan cara hidup mereka dari sosial media, teknologi, dan ideologi-ideologi sekuler. Oleh karena itu, orang muda harus dilatih, diperlengkapi, dan dibimbing untuk memiliki pola hidup yang benar dan alkitabiah. Mereka harus mengerti tentang pengajaran Alkitab yang benar. Mereka harus meneliti Alkitab secara pribadi. Mereka harus mengerti rencana Allah di dalam kehidupan mereka dan mereka harus diajari untuk menghargai kebenaran firman Tuhan. Kelima adalah pengajaran dan semangat bermisi yang injili harus diimbangi dengan praktek yang sesuai dengan konteks daerah di mana kita berada. Prinsip yang penting di sini diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13, di mana semua anggota-anggota tubuh dari gereja yang dewasa dapat berfungsi dengan baik dengan benar karena masing-masing anggota tubuh telah dimuridkan, dilatih, dan diperlengkapi dengan baik dan benar. Gereja adalah tubuh Kristus yang dewasa, tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses disiplin yang terus-menerus. Tubuh yang sehat harus diberi makan dengan tepat, dengan benar, dilatih berulang-ulang, dan ditantang terus-menerus. Nah, prinsip yang keenam yang dapat kita lihat adalah untuk menjangkau dunia bagi Kristus, gereja harus memuridkan. Pemuridan adalah cara yang telah Allah tentukan untuk menebus dunia. Pemimpin harus memuridkan orang-orang yang dipimpinnya untuk memperlengkapi mereka menjadi pemimpin dan memuridkan orang lain juga. Inilah pola yang harus dilakukan terus-menerus untuk menjangkau dunia bagi Injil. Nah, apa hikmat yang didapat mengenai kepemimpinan dari hal ini? Saya mendapat pemimpin harus memiliki mindset yang benar tentang tujuan utama gereja. Kemudian pemimpin harus melatih, memperlengkapi, dan menantang jemaat untuk pergi keluar dan menyerahkan hidup mereka bagi pelayanan misi Tuhan. Selanjutnya pemimpin harus bisa bekerja sama dan berjaring untuk pekerjaan pelayanan penjangkauan. Nah, selanjutnya pemimpin harus mampu menciptakan dan mendorong hubungan dua arah yang berkualitas antara orang yang melayani dan orang yang dilayani. Selanjutnya pemimpin harus mengimpartasikan hidupnya, berbagi hidup dengan orang-orang yang dipimpinnya, dimuridkannya, dan yang dilayaninya. Pemimpin harus memperhatikan aspek pelayanan terhadap pemuda dan berbagai tantangan yang dihadapi kaum muda saat ini. Pemimpin harus mengasihi Yesus, memiliki hati Bapa, sabar, tekun, konsisten, setia, dan melayani. Di dalam melayani. Melayani bukan dilayani. Nah, pemimpin harus memuridkan dan mengutus orang yang dipimpinnya. Berdasarkan hal ini, praktek apa yang mau akan saya lakukan? Memuridkan orang lain, melatih, memperlengkapi, dan mengutus mereka. Kemudian berjejaring dan bekerja sama bagi pekerjaan pelayanan, membina hubungan yang baik dan sehat dengan jemaat, dan berjuang terus untuk semakin mengasihi Yesus, memiliki hati Bapa, sabar, tekun, konsisten, setia dalam melayani. Melayani bukan dilayani. Demikian presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.